Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rende Yuda Pratama dengan NIM 241012821001. Saya dari kelas A2. Nah, di sini saya ingin menjawab UTS Ilmu Politik. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, yang pertama soalnya itu adalah jelaskan definisi ilmu politik secara etimologi dan terminologi serta bagaimana konsep tersebut berkembang sampai sekarang. Nah, secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kalau untuk secara terminologi adalah politik dari bahasa Yunani kuno, politika atau urusan kota adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok atau bentuk hubungan kekuasaan lainnya di antara individu. Nah, jadi awalnya ilmu politik ini bersifat normatif dan filosofis. Misalnya karya Plato dan Aristoteles. Namun sejak abad ke-19 dan 20 berkembang menjadi ilmu yang lebih empiris dan sistematis, terutama dengan pengaruh pendekatan behaviorisme dan pendekatan sistem. Kini ilmu politik, behaviorisme, berbagai pendekatan multidisipliner termasuk ekonomi, politik, politik global, dan studi gender. Nah, ini bersumber dari website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lamongan. Nah, untuk yang soal kedua adalah mengapa konsep politik penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berikan contoh penerapan konsep dasar politik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dalam membangun masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, generasi muda menjadi kunci utama dalam keberlanjutan demokrasi. Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tingginya partisipasi politik dalam berkualitas, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah demokrasi seperti pemilihan umum, musyawarah, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ini bersumber dari Sekretariat Kabinet dengan judul Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kualitas Politik dan website Kesbangpol Balikpapan. Nah, untuk soal yang ketiga adalah identifikasi konsep-konsep politik yang relevan dengan pembelajaran IPS di tingkat sekolah menengah. Berikan contoh bagaimana konsep tersebut dapat diajarkan kepada siswa. Nah, jadi konsep politik yang relevan dengan pembelajaran IPS di tingkat sekolah menengah meliputi demokrasi dan teori-teori politik kenegaraan. Nah, demokrasi dan teori politik kenegaraan merupakan konsep politik yang relevan dengan pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu IPS bertujuan untuk membelajarkan seni kehidupan, the arts life, sehingga siswa mampu menjadi warga negara yang bermasyarakat dengan baik. Nah, yang kedua, IPS juga bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai sikap, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan bagi siswa untuk terlibat dalam proses demokrasi. Yang ketiga yaitu IPS merupakan mata pelajaran yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan sosiologi. Nah, yang terakhir, IPS juga mempelajari, menelaah, dan menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau berbagai aspek kehidupan. Nah, ini bersumber dari website sertifikasi guru Universitas Ahmad Dahlan dengan judul Ruang Lingkup dan Pengertian IPS serta Konsep Dasar Ilmu Sosial. Juga website dari Universitas Terbuka dengan judul Konsep Dasar Politik Kenegaraan dalam Hukum. Terus soal nomor 4, bandingkan antara konsep kekuasaan
dan legitimasi dalam politik. Bagaimana kedua konsep ini berpengaruh dalam sistem pemerintahan suatu negara. Oke, jadi dalam politik, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, sedangkan legitimasi adalah penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan tersebut. Nah, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang mempengaruhi proses politik, sedangkan kewenangan merupakan hak untuk memerintah. Adapun legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak untuk memerintah tersebut. Nah, ini sumber dari website Universitas Esa Unggul Kekuasaan, Wewenang dan Legitimasi. Terus pengaruh dalam sistem pemerintahan. Nah, yang pertama yaitu ada kekuasaan tanpa legitimasi cenderung melahirkan rezim otoriter, inseptibilitas dan potensi konflik sosial. Contohnya kudeta militer atau kepemimpinan diktator. Yang kedua, legitimasi tanpa kekuasaan efektif membuat pemerintah lemah, tidak mampu menjalankan kebijakan. Contohnya adalah pemerintah transisi tanpa dukungan institusi yang kuat. Terus, keseimbangan antara keduanya menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, efektif, dan mendapat kepercayaan dari rakyat. Contoh, negara demokratis yang menjalankan pemilu bebas dan adil serta memiliki penegakan hukum yang kuat. Terus soal yang kelima adalah bagaimana peran politik dalam pembentukan kebijakan publik yang berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Berikan contoh konkret dalam konteks Indonesia. Nah, jadi bagaimana politik mempengaruhi kebijakan publik? Nah, yang pertama itu adalah kepentingan politik, partai politik, dan dinamika kekuasaan mempengaruhi arah dan isi kebijakan publik. Selanjutnya, lobby dan stabilitas politik juga mempengaruhi kebijakan publik. Terus, selanjutnya, partisipasi politik masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan publik dan sebaliknya. Terus, bagaimana kebijakan publik mempengaruhi bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan? Nah, kebijakan publik yang mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang berdampak positif pada perekonomian, kesejahteraan, dan stabilitas sosial. Terus, kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung pembangunan ekonomi. Terus, bagaimana pendidikan politik mempengaruhi partisipasi politik? Jadi, pendidikan politik dapat membangun masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab. Terus, pemilih yang teredukasi lebih mungkin untuk memilih berdasarkan kualitas kandidat dan program kerja. Terus, pemilih yang teredukasi lebih mungkin untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menuntut akuntabilitas. Nah, ini sumbernya dari Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul Peran Partai Politik Penguasa dalam Pembuatan Kebijakan. Terus, ini sumbernya juga ada dari Jurnal Universitas Medan dengan judul Pengaruh Politik Terhadap Formulasi Kebijakan Publik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.